Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sahabat mahasiswa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan. Insya Allah kita akan bersama-sama belajar tentang perawatan jenazah. Di tengah-tengah kita ini sudah hadir Ustadz Jamroni. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat Ustaz? Alhamdulillah. Insya Allah kita akan bersama-sama belajar perawatan jenazah. Di sini sudah ada perlengkapan. Ini perlengkapannya apa saja nih Ustaz? Baik, sahabat mahasiswa sekalian, Mas Fatur yang saya hormati. Ini beberapa persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan perawatan jenazah. Hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah air secukupnya. Boleh pakai ember, boleh pakai selang langsung dari keran. Kemudian sabun, kemudian sampo, kemudian ada anduk, maksudnya ada anduk. Kemudian ini sebagai kita yang akan memandikan memakai celemek, ya celemek atau untuk di depan ini baju. Kemudian sarung tangan yang kita pakai ini. Kemudian perlu ada kapur barus, boleh sebagai yang paling mudah sekarang daripada harus kita menggunakan daun bidara atau daun sider. Ya, kemudian ini beberapa alat juga kita gunakan untuk ketika nanti kita mengkafani, yaitu ada kapur barus juga kita, daun kayu cendana dan juga minyak wangi mungkin dibutuhkan nanti. Kayu cendana Kemudian itu apa kaktus. biasanya Ustaz? Kayu cendana hanya sebagai pengharum sebenarnya. Oh, Pengharum ya, pengharum. harus saja. Kalau kapur barus ini lebih kepada selain itu untuk antiseptiknya. Oh. Iya, kalau kapas ini untuk penyerap nanti biar tidak ada cairannya keluar. Ini beberapa alat, kemudian ya alat mandi dan juga alat pengkafani. Ini yang harus kita siapkan terkait dengan itu. Kemudian kain kafan tentu saja nanti untuk persiapan. Nah, kain kafan itu nanti kita gunakan untuk mengkafani yang akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Antara lain adalah untuk talinya, untuk kafannya sendiri, untuk sarung, untuk jubahnya, kemudian untuk jilbabnya. Nah, kira-kira sekitar 5 atau 6 bagian kita potong nanti. Untuk kafan sendiri dibutuhkan sekitar 12 meter idealnya. Kalau wanita itu harus segitu, kalau laki-laki cukup 10. Itu menyesuaikan dengan ini enggak Ustaz? Menyesuaikan dengan usia bayi atau mungkin panjang lebarnya bayi atau mungkin anak remaja gitu Ya, Ustaz? Kalau ukurannya. sebenarnya kalau bayi ya tentu lebih sedikit, lebih sedikit. Ya. Kalau yang dewasa itu cukup segitu, tapi kalau untuk badan yang lebih besar mungkin bisa agak lebih sedikit nggak? Oh, berarti ya sesuaikan. kain kafan itu menyesuaikan saja. Ya, tentu saja iya, gitu. iya. Jadi tidak harus segitu, tapi untuk standarnya segitu. Oh iya iya iya. Baik, gitu Mas. Baik, sahabat mahasiswa, ini beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Ustadz Jamroni terkait masalah peralatan. Nampaknya kita praktek untuk perawatan jenazah karena ada kewajiban, ada 4 kewajiban bagi orang muslim Ustaz ya? Iya, betul. Apa aja Ustaz, kewajiban yang harus pertama dilakukan oleh adalah orang yang hidup Ustaz? Yang pertama untuk kewajiban kita adalah memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Saya kira itu yang penting. Berarti setelah ini kita mau Praktek memandikan jenazah. memandikan dulu Ustaz? Siap, ya. Nah, Ini Masya Allah, ya kita langsung praktek memandikan ya. Baik, ada berapa hal yang kita siapkan Ustaz? Untuk memandikan Ustaz? yang penting adalah harus ada air tadi. Air, insya Allah air sudah siap Ustaz. Sampo, kemudian anduk, terutama itu. Kemudian daun bidara atau cukup dibagi dengan kapur barus. Baik, itu yang paling penting. Baik, kita siapkan Ustaz. Ya. Baik, Ustaz, ini kan kita mau proses memandikan jenazah Ustaz. Iya. Nah, ini Ustaz, apakah tempat itu harus diboleh nggak tempat misalnya terbuka? Kalau di masyarakat kan biasanya cuma pakai kain dipegang ujung-ujung ada yang gitu Ustaz. Itu syaratnya gimana Ustaz? Fikihnya Ustaz, kalau misalnya apakah harus tutup atau gimana Ustaz? Ya, ini adalah memang etika ya dan juga fikihnya jelas ketika kita melihat aurat siapapun yang bukan punya sendiri, yang bukan mahram, itu hukumnya kan haram.
Nah, terkait dengan mandikan jenazah ini sebaiknya juga di tempat yang tertutup. Oh, tertutup. Seperti kalau bisa di kamar mandi. Ya, setidaknya kalau di rumah sakit pasti sudah ada kamar jenazah untuk mandikan jenazah. Kalau di masyarakat bisa kita gunakan dengan tabir, Mas. Dibuat tabir sekeliling gitu. Berarti pakai Sekitar, tiang gitu saja. ya, pakai tabir keliling sekitar Iya. 4 kali 4 meter cukup lah. Iya, Sehingga iya. tidak ada orang lain yang melihat selain orang yang memandikan jenazah. Nah, yang memandikan jenazah sendiri pun adalah orang-orang yang memang memiliki hak, terutama adalah ahli warisnya atau mahramnya ya. Itu yang lebih berhak, bisa anaknya, bisa orang tuanya, bisa suaminya atau istrinya atau adiknya dan kakaknya dan sebagainya. Dan juga nggak usah terlalu banyak, mungkin cukup 3 sampai 5 orang cukup ya, nggak usah terlalu banyak semua. Yang lain bisa mempersiapkan untuk membuat kafannya. Iya. Oke. Ustaz, mana yang dahulukan Ustaz? Kalau misalnya si mayat ketika masih hidup dia berwasiat nanti saya dimandikan oleh ustadz yang rumahnya di belakang masjid. Mandi dulu, apakah ahli waris dulu atau wasiat tadi orang yang diwasiatkan untuk memandikan tadi Ustaz? Wasiat sebenarnya dalam konteks jenazah itu pemaknaannya ada 2. Yang pertama wasiatnya sesungguhnya disebut wasiat secara fikih adalah harta. Oh iya. Ya, tapi wasiat dalam bentuk pesan disebut juga wasiat dalam bahasa Jawa kita. Maka pesan itu ketika tidak melanggar syar'i maka dibolehkan. Tapi kalau melanggar syar'i sebaiknya tidak. Misalnya seorang wanita yang nanti kalau aku mati kalau dimandikan oleh ustadz di belakang kita atau ustadz saya, sementara ustadznya mesti laki-laki dan bukan mahramnya, maka itu tidak harus ditunaikan. Kan begitu contohnya gitu ya. Saya kira itu yang paling penting. Yang berhak adalah mahramnya atau ahli warisnya. Baik. Ya, kita praktek mandikan jenazah yang harus ada adalah air secukupnya, kemudian sabun dan sampo, gayung, dan kemudian ini anduk terutama. Ya. Memandikan jenazah di tempat yang tertutup dan kalau bisa jangan di pangku, ya, karena kalau di pangku sangat berisiko bagi yang masih hidup karena jenazah biasanya punya virus ataupun bakteri yang sangat banyak yang kemungkinan besar akan menular kepada si orang yang masih sehat. Nah, pakai bangku atau pakai meja. Dan sebaiknya meja ini yang agak jarang-jarang, bukan meja ini, meja yang di bawahnya bisa langsung mengalir air, sehingga kita mudah untuk meraba atau leluasa untuk kita bisa membersihkan seluruh anggota badan jenazah. Baik, itu. Nah, ini kita praktek saja. Jadi bagaimana cara memandikan jenazah? Kata Nabi, mandikan jenazah kalian dari anggota wudhu sebelah kanan dengan bilangan ganjil. Jadi sebelah kanan jenazah, maka untuk jenazah laki-laki bisa kita buka segini, ya kelihatan, boleh, ya begini. Kemudian jenazah wanita bisa kita tutup sampai sini saja, ya sehingga tetap auratnya terjaga, walaupun semua pakaian sudah dilepas. Ya. Tapi tetap dalam keadaan yang tertutup. Sebagaimana kalau kita mandi, sebaiknya juga jangan telanjang bulat, tapi masih kita memakai pakaian tertutup ya, minimalnya adalah pakaian yang menutup aurat kita. Nah, kemudian tadi hitungan ganjil, Ustaz, kalau pakai selang gimana, Ustaz? Bisa saja Mas, nanti kalau pakai selang kan bisa, ini ujung selang misalnya ya, dengan ganjil sini 1. Gitu dulu Ustaz ya. 2, gitu saja. 3. Bisa dikira-kira juga bisa, ya. Nah, kita bersihkan dulu tangan-tangan kinnya, misalnya tangan-tangannya ya dibersihkan ya. Oh iya, kalau jenazahnya kayak gini, Ustaz, misalnya pakai jam gini, gimana, Ustaz? Iya. Oh iya, ini masih pakai baju ya. Baju harus kita lepaskan, bajunya semua dilepas ya, baju dilepas semua ini. Iya. Maaf ya karena harus mandi ya, harus dilepaskan. Iya, dilepaskan. Nih, tolong Mas pegang ini. Jenazah ini harus memang ya dilepas bajunya ya. Enggak apa-apa. Memang harus dilepas ini semua. Dilepas bajunya ya, begini nanti dilepas semuanya. Nah. Berarti harus dilepas semua. Iya, harus dilepas. Namanya mandi harus lepas baju, lepas semua pakaian. Tidak boleh ada yang menempel di kulit. Karena sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit berarti tidak sah mandinya. Seperti bagaimana kita mandi wajib. Iya. Ya, semua pakaian ya, perhiasan begini nih, jam kayak gini nih, walaupun mahal tetap harus dilepas. Copot, nggak usah dibawa ke kubur ya. Kalau ini Ustaz, gigi palsu. Jadi gigi ini ada gigi emasnya ya ini. Iya, ada kan pakai sebagian kan pakai itu Ustaz, pakai apa namanya Ustaz itu yang persing, ya, pagar gigi, dia nggak makan yang haram itu saja. Ya. Kalau
eh, itu harus dilepas kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Misalnya pasang gigi yang permanen, ya, yang nggak bisa dilepas nggak apa-apa. Ya. Ini yang dilepas semuanya, perhiasan-perhiasannya, baju-bajunya dilepas semuanya, baru nanti kita mandikan. Oh iya. Oke, oke ya, ini. Nah, kemudian diawali dengan ini tangan-tangan dibersihkan dulu di sini. Bersihkan, sela-sela jari dibersihkan pakai air, disiram. Ya, semua tangan-tangannya. Ya, termasuk kuku-kuku yang di bawah. Dibersihkan juga saja. Ya, yang di bawah sana. Oke. Ketika sudah, ya baru kita siram. Kita siram. Tadi sebelah kanan jenazah. Sebelah kanan jenazah. Jadi sebelah sini. Ya. Oh, iya. Dengan bilangan ganjil, urutnya dari atas sebagaimana wudhu. Wudhu kan buka dulu ya. Iya, Ustaz. Ya, dari atas dulu ke bawah. 1, 2, 3, boleh. Atau kanan, kemudian kiri, Oh, iya. kanan, kiri, boleh. Yang bilangan ganjil. Setelah itu baru kita pakai sabun. Sabun cair boleh, sabun batangan boleh. Yang penting kita sabun semuanya. Sabun semuanya ini sampai rata, ya. Kemudian sambil disiram. Ini dibersihkan sambil diguyur. Ada yang dimakan 2 atau 3 orang. Ada guyur ya. Kemudian ini dibersihkan. Ya. Jangan kemudian kita buka semua, tadi harus begini saja. Ya, kita bersih, kulit itu ada di sini, ya, itu ada di sini, dibersihkan. Nah, untuk di bagian perut sebaiknya agar bersih betul isi perut, sedikit akan kita angkat. Sedikit, ya? Ya. Ini jenazah kita angkat sedikit begini, kita tekan perutnya pelan-pelan, ini sambil dorong. Ya, sampai biar dibasuh. Keluar apa, Sat? Kotorannya apa bayinya, Sat? Kotoran semuanya keluar. Semuanya. Ya, semua keluar biasanya. Nah, ini. Oke. Kita sudah bersihkan semua lagi, disiram. Nah, ketika semua sudah dirasa bersih semuanya, kemudian kita miringkan. Kita miringkan begini. Iya, begini, Mas. Iya. Begini. Kemudian nanti, Sat, ini? Iya. Di sini disiram, dibersihkan, Mas. Disiram dia pakai sabun tadi. Pakai sabun, Bersihkan semuanya. Sana disiram. Ya. Saya bersih, kemudian kita kembalikan miring ke sebaliknya. Ke sebaliknya ke sana. Oh iya. Tuh, semuanya sudah bersih. Dianggap sudah cukup. Maka yang terakhir boleh air yang dicampur dengan kapur barus yang dihancurkan atau dengan air daun bidara. Nah, kalau pakai daun jati nggak bisa, Ustaz? Hadisnya kata Nabi, mandikan jenazah kalian dengan daun bidara. Wah, bukan sayang sekali. telinga. Daun jati di sini biasanya buat apalagi daun pintu nggak bisa. Daun pintu nggak bisa saja. Oke, ya. Iya. Terus kemudian yang paling terakhir nih, Mas, paling terakhir adalah mau diwudukan atau tidak terserah. Boleh diwudukan, boleh juga tidak. Ya. Kalau sunahnya gimana, Ustaz? Dalam hadisnya tidak disebutkan untuk diwudukan. Cuma gitu, kata Nabi, mandikan jenazah kalian dengan dari anggota wudhu sebelah kanan dengan bilangan ganjil. Tidak ada diwudukan. Iya. Sebab ketika mandi besar itu kan sudah otomatis hadas besar hilang, hadas kecil juga hilang. Iya. Begitu, sahabat. Berarti simpel dan mudah, Masya Allah. Setelah itu baru kita andukkan semua kering. Ya. Kain yang basah ini nanti kemudian kita ganti dengan kain yang baru. Kain yang baru, yang kering. Kemudian berarti tadi ini langsung caranya berarti ini diambil langsung ditarik ke saja. Iya, ditarik. Sebagai ini karena sudah basahan tadi, jadi kain basahan namanya. Oh iya. Ganti yang baru. Oke, setelah ini baru kita angkat di tempat kafan yang sudah disediakan, baru kita bungkus. Alhamdulillah, sahabat, kita sudah memandikan jenazah. Setelah ini kita akan mengkafani. Yuk kita ikutin, selanjutnya kita akan mengkafani jenazahnya. Sahabat mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah tadi kita sudah mencoba untuk memandikan jenazah. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama bagaimana cara mengkafani jenazah. Karena sudah diproses mandikan, kita akan
bersama-sama belajar mengkafani jenazah. Ada berapa tahapan yang akan dilakukan ya Pak? Oke. Nah, ini kita mau buat apa Kita ini? buat Ustaz? talinya. Oh, buat tali. Talinya sekitar 5 cm. 5 Kemudian cm. kita sobek aja sini. Oh, berarti nggak digunting terus ke Oh, bawah gitu ya? Itu kelamaan. Oh, ini praktis ya, Ini Ustaz, ya? dibuat sekitar 9 lay untuk talinya itu. Kenapa 9? Untuk tali jenazah itu 7, kemudian tali cawat 1, ditambah yang satu lagi untuk yang dada itu biasanya double sehingga 9 helai. Dibutuhkan sekitar setengah meter kain kafan. Oke. Kemudian kita potong sekitar 60 cm untuk membuat cawatnya. Cawat tuh apa Ustaz? CD Mas. Oh, CD. Ya. Kita lipat jadi 3. Nah, sudah bentuknya begini. Kemudian kita lipat sedikit. Kita lubangi. Ya. Ujung-ujungnya lubang begini. Ini untuk tempat tali, Mas. Tali, tali cawat. Oke. Ya. Berarti nggak perlu pakai Oke, kolor sudah. Ustaz ya? Oh, ya udah jadi satu itu kolornya. Oke. Kita lubang jadi sudah terlubang begini. Nah. Ini yang sudah dilubang. Kemudian kita masukkan tali ya. Tali ini. Ya. Tali. Ini. Oke. Ya sudah jadi Masya Mas. Allah, ternyata simple buat cawat sahabat. Iya, ini. Nah, oke. Kemudian lapisan ini yang 3 ini kita buka, di dalamnya kita isi kapas. Oh, dikasih kapas. Kita isi kapas. Kapas taruh di sini. Pas kira-kira di bawah Dubur panggung. belakang. Iya, Oh. di belakang pasnya. Itu kalau nggak perlu dikasih plastik juga, perlu nggak Ustaz? Kalau ini hanya antisipasi karena kemungkinan keluar cairan dari kelamin bawah itu masih besar. Entah itu mungkin karena pembersihan ketika mandikan belum bersih, atau mungkin kencingnya dan sebagainya masih juga kadang keluar. Berarti ada kemungkinan perlu dipakai plastik juga saja. Plastik atau ini kita kasih kapas. Oh, kapas. Ya biar menyerap. Oh iya. Seperti pampers. Pampers. Terus kalau buat ini gimana Ustaz? Buat jubah. Jubah itu sebenarnya sangat mudah. Nah, kita ambil kain sekitar 1,5 meter. 1,5 meter. Ya, 1,5 meter ini. Kemudian kita lipat 2. Lipat 2, Iya. ya. Ini kita lipat lagi 2. Nah, Iya. seperti ini. Sudah. Nah, di pojok sini nih. Nah, pojok sini nih. Oke, Mas tolong pegang. Digunting begini. Oke. Sudah jadi ini sebenarnya. Bisa dibuka. Nah, bentuknya lubang tengah begini. Nah, Masya Allah. Ini. Ternyata simple. Iya, tapi kan nggak mungkin kita pakein begini, Mas. Ya, makanya yang di depan kita sobek. Kenapa? Jenazah nggak mungkin didirikan. Ya, maka kita sobek depan. Sudah, nanti makainya begini. Ya, posisinya tetap sama nanti begini. Oke. Iya. Nah, begini. Oke. Baik. Yang terakhir adalah untuk membuat Jilbab. Saya kira semua sudah bisa, terutama mbak-mbaknya ya. Ya, seperti juga biasa aja. Kita jadi segitiga begini, kita pakai kan nanti begini posisinya. Ya. Sudah. Ya, begini kan. Lakukannya apa aja Ustaz ini Ustaz? Ini harus kita siapkan dulu. Yang paling bawah itu adalah tali. Ya. Talinya jumlahnya berapa? 10 Ustaz? Talinya itu ganjil. Oh, ganjil. 7 rata-rata kalau orang kita biasanya 7. Kalau anak kecil juga sama 7 Tidak harus, boleh 3, boleh 5 sesuai dengan panjang pendeknya jenazah. Berarti menyesuaikan juga tadi Ustaz ya? Tidak harus. Ya, tapi jangan 2, nanti kayak lontong. Oh. Ganjil ya, minimal 3 ya. Oke, ini paling bawah adalah tali. Kemudian berikutnya nanti kita pasang kain kafannya. Kain kafannya. Oke. Ini kain kafannya. Bisa dibantu ini Mas. Ya. Kain kafan ini memasangnya agak menyilang, jadi di bagian kaki kecil. Nah, bagian kepala agak lebar sehingga agak serong sedikit. Ya, gini. Kenapa? Karena agar bisa mengcover volume badan jenazah.
Oke, kain kafan, ya. Oke, nggak apa-apa, nanti terunjuk ke sana. Oke. Atau gini, oke. Agak ini. Oke, nggak apa-apa. Oke. Gini. Oh, yang dipasang yang di pinggir-pinggir Ustaz ya? Iya. Berarti paling yang terakhir tengah. Yang terakhir tengahnya. Oh, Oke. baik. Yang terakhir tengahnya. Oke. Oke, begini nggak apa-apa ya. Yang tengahnya lurus. Nah, ini lurus. Ini. Oke, nah ini kain kafan. Jadi kalau mau dibutuhkan plastik, sebagai antisipasi agar tidak keluar cairan jenazah keluar, boleh dipasang di sini. Setelah Pakai lapisan plastik. kedua atau lapisan ketiga ini. Baru setelah itu kita pasang. Kalau ini Ustaz, jenazah yang terkena COVID-19 Ustaz, harus pakai plastik juga Ustaz? Sebaiknya, terutama apalagi yang COVID itu memang harus pakai plastik Oh. agar virus tidak menyebar. Oh, Ya, iya. agar virus tidak menyebar. Iya. Ini begini Mas. Kalau ini Ustaz, kalau kain kafan itu apa harus putih Ustaz? Kalau misalnya Sunahnya hitam, boleh nggak, putih, Ustaz? Hitam. sunahnya putih. Karena Korek. dalam hadis disebutkan kafinu maitakum bi salah satu asyab. Oh. Berarti kalau Kafani. karena Indonesia batik itu sudah menjadi ini Ustaz, ikon Indonesia, boleh nggak? Nggak boleh Ustaz ya? Kalau Bukan nggak misalnya- boleh, sebenarnya apa ya? Ketika dalam keadaan terpaksa, bahkan tidak harus dengan kain. Pada peristiwa perang terjadi zaman Nabi itu dikafani hanya dengan rumput malah. Oh. Iya. Iya, iya. Sehingga saya juga pernah mengkafani Berarti dengan tikar. harus tertutup dengan yang penting aurat tertutup saja. Ya, yang penting auratnya tertutup. Ya. Ini apanya Ustaz? Ini sarungnya. Mas. Oh, sarung. Ini sarung, ya. Kalau pakai Ini sarung-sarung alasan. biasa nggak bisa Ustaz? Boleh juga sih Oh, sebenarnya. Boleh. Tapi Oh. kita sekalian yang putih Allah. aja. Oke. Ini sahabat, ada pakai sarung. Mau pakai Yang sarung kayak paling ini. atas kita pasangkan adalah Ini apa nih Ustaz? celana ini Mas. Celana? Iya. Oh. Celana dalamnya ya. Celana dalamnya. Ini nggak diukur dulu saja? Nggak usah diukur, ini Oh. all size ini Mas. All size, All Masya Allah, all size. size. Gimana Ini sahabat all mau size. pakai Mhm. celana kafan? Ya. Ini. Murah meriah ini sahabat. Nah, ini adalah pakai jilbabnya. Hmm. Baik. Jilbabnya kalau ini nggak harus Ya, simetris Ustaz? tidak harus Ustaz? simetris, bisa. Oh, nggak bebas. apa-apa. Kalau saya pakai bros nanti nggak apa-apa. Oh, Oke. iya. Teman-teman sekalian, jadi kafan itu urutannya yang paling bawah adalah tali, kemudian di atasnya adalah kain kafannya 3 helai atau 3 lembar. Di atasnya ada kita taruh sarung, kemudian di atasnya kita taruh celana atau cawatnya, kemudian ini adalah baju atau jubahnya, kemudian yang paling atas adalah jilbabnya. Ini adalah untuk jenazah wanita umumnya. Iya, iya, iya. Tapi laki-laki apakah beli begini? Boleh. Seandainya tidak begini nggak apa-apa. Minimal dikurangi antara jilbab dan jubahnya. Jubahnya. Ya, tapi sarung dan celana sebaiknya dipakai. Ustaz, Karena ini ini diantisipasi. kalau ada pertanyaan nih Ustaz, Ya. boleh apakah ada sunnah-sunnah kalau misalnya meletak kain kafan itu pas awal nata itu harus dari mulai yang kanan dulu, apa bebas Ustaz? Tidak ada sebenarnya. Oh, tidak ada, Ustaz. Iya. Oh. Tapi kan kata Nabi segala sesuatu dimulai dari yang kanan. Kanan, gitu. Ya, itu aja. Iya, iya. Itu diambil dari sana aja. Ya. Baik, Ustaz. Baik. Terus habis ini apa Ustaz? Setelah ini di atasnya akan kita taburi ya kapur barus yang sudah dihaluskan. Kita taburkan di atasnya. Ya, di sini ditebarkan begini. Kita tebarkan merata ya biar sebagai apa? Antiseptik dan juga Ukuran kapur barusnya sekilo apa setengah kilo Ustaz? secukupnya. Oh, secukupnya. Ya secukupnya kira-kira 1 bungkus besar itu cukup ya, Oh. 1/4 kilo itu cukup lah. Kemudian kalau dibutuhkan, jadi gini, kadang ada jenazah itu yang meninggal karena
penyakit dalam atau karena kecelakaan yang memungkinkan masih keluar cairan walaupun sudah dimandikan, maka boleh dikasih antisipasi dengan memasang plastik, ya plastik di tengah tadi, di plastik, kemudian atau teh kering di bawah organ yang memungkinkan keluar cairan. Itu teh konsumsi yang bisa teh kering itu teh iya, teh yang untuk buat minum teh itu, tapi yang keringnya teh yang keringnya, teh tubruk itu, tapi bukan yang keringnya. teh Sunda saja. Bukan, itu bukan. itu mah teteh. Oh, teteh. Teteh jangan dipasang di sini, malah kabur dia. Baik. Itu untuk mengantisipasi agar cairan bisa terserap. Baik, setelah itu maka kita letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah kita siapkan. Oke. Silahkan jenazahnya diambil untuk ditaruh di sini. Baik, ini yang harus kita lakukan. Ini kita yang pertama. Ini sudah kita mandikan. Kemudian kita pasang semua perlengkapan. Yang paling awal adalah cawat. Jadi cawat harus kita pasang dulu. Ini dalam keadaan masih tertutup begini. Ya, kita pasangkan begini. Ya, biar tidak kelihatan. Iya, kita pasangkan, kita ikat. Oke, kita ikat sini. Kemudian sarungnya yang harus kita pasang pertama dulu. Oh, sarung bisa. Iya, pertama sekali. Ini sarung. Iya. Nah, oke. Ya, kita pasangkan. Oke. Nah, baru nanti kita setelah sarung kita pasangkan, baru yang lainnya. Oke. Nah, ini bisa diikat di sini. Nah, baru kemudian kalau wanita atau laki juga boleh kita pasangkan jilbabnya. Jilbabnya begini, ya. Cukup diikatkan saja di sini, di lehernya. Ya, ini kencang boleh sekaligus menutup mukanya. Ya. Ini kain kapasnya. Kapasnya taruh di. Ya, taruh di beberapa pergelangan boleh. Jadi begini. Ini ditutup lagi. Begini. Ini untuk apa kapas, Ustaz? Sebenarnya kapas ini digunakan untuk kembali kapas itu mengantisipasi keluarnya cairan. Kenapa setiap sendi? Karena proses pembusukan terjadi itu pertama adalah di sendi-sendi badan. Keluar cairan yang ada di sendi itu. Iya. Kemudian di bagian muka. Muka sini. Nah, ini. Oh, boleh plak gini langsung gini, Boleh. lembaran gini Boleh, saja. iya, Biasanya kan lembaran kalau di saja. masyarakat kadang-kadang cuman satu gini, Ustaz. Ya. Misalnya kayak gini, ini sini gitu. Boleh juga sama Oh, saja. gitu saja. Ya, Berarti lebih praktis yang gini, Ustaz ya? Iya, itu dan juga sekaligus. Ada juga yang kadang hanya di situ, kemudian di telinga, di sini, ya, Oh, gitu, di Ustaz. hidung, ya, ada juga yang lembaran. Boleh. Oh iya, Iya. berarti lembaran langsung gini saja. Langsung aja, Lebih nggak praktis apa-apa. ya. Oh iya, lebih iya. cepat, ya, lebih mudah. Baru kemudian bajunya, cara menyilang, ya, Oh, silang gini saja. menyilang, begini. Oke, nah, kita, nah, setelah ini bisa kita lepaskan jarinya. Berarti jari dilepas. Iya, ini Setelah sudah. tutup semua. Ustaz? Iya, setelah tutup Oh, semua iya, ini iya, jadi iya. terlepas. Ya. Ini sudah. Baru kita pasangkan satu persatu kain kafannya. Ya, di sana mas. Iya. Ini, betul. Dari sini, iya. Oke. Kemudian terus secara bergantian sehingga tertutup semuanya. Iya. Iya. Nah, ini sengaja mukanya kita tutup karena ini mayat hidup. Oh. Tapi kalau masuk sendirian kita tutup semuanya. Ini tutup aja, nggak apa kan ini, biar Iya. tahu sekalian. Kita tutup begini. Nah, sudah. Ya. Tinggal kita Kafan ini terakhir, Ustaz? kapan terakhir sini. Iya. Ini.
Nah, tertutup semua kan. Masya Allah. Iya. Nah, oke. Nah, sini. Enggak aja. Ini ganti betul. Ini ganti figur. Hilang mana enggak? Oke, udah. Nah. Oke. Nah, Ustaz, kalau ada mitos di tengah-tengah masyarakat itu, kalau talinya pas di pemakaman itu nggak terlepas, jadi pocong katanya Ustaz. iya Bener betul, nggak, Ustaz? betul. Jadi pocong betul. Pocong. Pocong itu artinya jenazah yang belum dilepas talinya itu namanya Oh gitu pocong. saja. Iya. Tapi nggak bisa hidup lagi Ustaz. Atas. Enggak. Itu gitu saja. Enggak. Jadi pocong itu jenazah yang masih diikat talinya itu nanti tali pocong. Makanya Oh, tali pocongan itu. pocong. Nah sebenarnya kenapa sih bukan mitos itu muncul? Karena begini, jenazah itu kalau sudah 3 hari dikubur itu mengalami proses pembusukan. Oh. Dan ketika proses pembusukan terjadi, volume badan itu bisa 2 kali lipat besarnya. Sehingga kalau tidak kita lepas tali ini akan terjadi satu pembengkakan yang nanti akan pecah. Nah, pecahnya itulah yang mungkin menimbulkan suara dan sebagainya yang jadi hal-hal yang jadi bagi orang yang masih hidup terkait dengan jenazah itu sesuatu yang dianggap paling mengerikan. Kan Iya, begitu iya, aja. iya. Baik. Ini cara kita mengkafani jenazah. Oke. Sehingga kemudian kita tinggal sholatkan bersama-sama. Alhamdulillah sahabat, tadi kita sudah memandikan, kemudian sudah mengkafani, dan kita sekarang akan menyolatkan jenazah. Ustaz, tata cara sholat jenazah itu seperti apa Ustaz? Baik. Sholat jenazah adalah sholat fardu kifayah dengan 4 takbir, kemudian salam. Jenazah laki-laki dan perempuan ada sedikit beda. Kalau laki-laki imam atau yang menyolatkan itu berdiri di posisi sebelah kepala jenazah. Kalau jenazah itu wanita, itu imam atau yang mensolatkan berdiri di sejajar perut atau pusar jenazah. Oh gitu Ya. Kemudian kalau jenazahnya itu banyak, maka yang di depan adalah laki-laki yang lebih soleh atau lebih fakih atau lebih senior atau lebih tua, itu yang di depan. Kemudian di belakangnya baru laki-laki yang lain atau yang perempuan. Begitu. Itu formasi sholatnya ketika sholat. Kalau prakteknya gimana sholatnya? Baik, kita mungkin praktek sholat jenazah bersama-sama. Dimulai dengan niat. Disunahkan kata Nabi dibuat soft 3 baris. 3 baris ya? 3 baris ke belakang. Kalau cuma 3 orang Ustaz? Ya cuma 3 aja. Oh 3 aja? Iya. Oh 3 ke belakang itu ya? Boleh, jadi 3 soft ya. Tapi tidak disebut dengan 3 soft, jadi di sini 1, di sini 1, di belakang ada 2. Oh gitu. 2 soft aja. Iya, Kalau ber 5 bisa imam 1, di belakangnya 2. Jadi 3 soft. Kalau gini saya posisi di mana Ustaz? Posisinya di sebelah kanan. Ini saja? Iya, di sebelah kanan sini. Oh gitu. Jenazah laki-laki kita sholat di sini posisinya begitu. Kalau cuma berdua. Oke. Dan kita niatkan sholat jenazah usolli ala hadhil mayyiti arba takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Al-Fatihah.
kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, baca doa untuk jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi fa'fu, takbir lagi, Allahu Akbar, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup. Oh, gitu aja saja. Tadi Ustaz, untuk ucapan niat itu usolli ala hati itu apakah sebuah harus apa cukup di hati atau Cukup gimana? di Ustaz? dalam hati. Apa ada pilihan Ustaz? Iya, sebenarnya diucapkan dalam hati, sebab niat di gitu, dalam Ustaz, hati. Tapi kalau dilafalkan, yang penting nggak harus terdengar orang lain. Oh, gitu, Intinya Ustaz. paham bahwa gitu. dan juga tidak harus dengan bahasa Arab, dengan bahasa kita pun Oh, boleh. gitu. Kita niat sholat jenazahnya si fulan Oh, gitu saja. Ya. Tapi cuman di di dalam dalam hati Ustaz ya? Iya. Oh, gitu Ustaz. Ya. Kalau untuk ini Ustaz, jenazahnya anak kecil-kecil lah, yang masih bayi atau gimana? Iya. Itu sama Untuk gimana? jenazah anak yang belum balik itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan boleh disolatkan, Iya. ada yang mengatakan juga boleh tidak disolatkan. Oh, gitu. Iya, karena di dalam keyakinan kita anak yang belum balik itu masih terbebas daripada dosa, sehingga inti daripada sholat jenazah adalah mendoakan kepada jenazah agar diampuni dosanya. Sementara anak yang belum atau orang yang terbebas dari dosa tidak harus disolatkan, tapi boleh. Iya. Seperti bagaimana juga kepada orang-orang yang meninggal karena syahid di medan perang. Oh iya. Sahabat mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah melalui rangkaian cukup panjang dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan insya Allah kita terakhir dari kegiatan kita yaitu menguburkan. Nah, kalau menguburkan ya kita nanti langsung tanya ke tukang kubur untuk menggalinya. Nah, seperti apa nanti? Nah, ya Ustaz, ini Ustaz, untuk menguburkan posisi jenazahnya itu Ustaz, menghadapnya apakah bebas untuk yang lahatnya itu Ustaz? Ya, dalam memakamkan jenazah itu ada beberapa hal. Dalam hadis disebutkan memasukkan jenazah ke liang lahat itu yang dimasukkan adalah kepala dulu. Oh, kepala dulu. Ya, jadi dari arah kaki masuk dulu ke kepala, dari ke bawah. Di bawah ada 3 orang, di atas ada 3 orang, kemudian kita ulurkan. Ya, diterima, dipegang kuncungnya atau kucirnya, iya. Kemudian sampai ke bawah berurutan, kemudian ditaruh, dilangkahi oleh yang di bawah tadi, kemudian dilepaskan tali-talinya, dimiringkan ke arah kiblat. Ke arah kiblat ya. Ke arah kiblat, kemudian dilepas kafannya, terutama di bagian pipi menempel ke tanah dan juga kaki menempel ke tanah. Dengan urgensi agar lebih mudah cepat memproses pembusukan. Gitu. Ya. Setelah itu ada yang beberapa yang melakukan adzan dan iqamah. Adzan ya, adzan dan iqamah boleh diadzani dan diiqamahi, kemudian baru kita. Kalau nggak pakai adzan iqamah boleh boleh saja. Oh, gitu. Ya. Itu pilihan saja. Ya, pilihan ya. Masih karena ini masih jadi ikhtilaf dari beberapa. Karena di masyarakat ada macam-macam. Ya. Adzan dan iqamah sesungguhnya kan untuk banyak hal ya sebenarnya dalam prosesnya. Bisa kita bicara tentang apa? Iya. Baik, sahabat mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah berakhir rangkaian perawatan jenazah dari awal sampai akhir, terakhir memakamkan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, dan semoga faedah yang Ustadz Jamroni sampaikan bisa kita praktekkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bisa memberikan kita pengalaman dan mempraktekkan dakwah di masyarakat dengan ilmu yang kita dapatkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustadz Jamroni atas faedah ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.